Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Berjumpa dengan saya Rifki Ardianto dari jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memberikan sedikit ilmu tentang tenis lapangan. Tenis adalah olahraga yang biasanya dimainkan antara dua pemain atau antara dua pasangan masing-masing dua pemain untuk memainkan bola dengan cara tertentu yang sudah ditetapkan, sehingga pemain lawan tidak dapat mengembalikan bola tersebut dan mendapatkan poin untuk memenangkan pertandingan. Setiap pemain ini menggunakan raket untuk memukul bola karet, tetapi raket ini jauh berbeda dengan raket badminton. Untuk postur raket tenis sendiri lebih besar daripada raket badminton. Tenis lapangan adalah salah satu cabang olahraga olimpiade yang bisa dimainkan pada semua tingkat, dari anak remaja, dewasa, maupun orang yang menggunakan kursi roda. Permainan tenis modern ini berasal dari Birmingham, Inggris pada akhir abad ke-19 sebagai tenis lapangan rumput. Tenis ini dimainkan oleh jutaan orang sebagai olahraga rekreasi dan juga merupakan olahraga tontonan populer di seluruh dunia. 4 kejuaraan tenis terkemuka adalah Australia terbuka yang dimainkan di lapangan keras, Perancis terbuka yang dimainkan di lapangan tanah liat, Wimbledon yang dimainkan di lapangan rumput, dan Amerika Serikat terbuka yang dimainkan juga di lapangan keras. Kemudian, sejarah olahraga tenis. Di sini ada sejarah tenis lapangan. Jeu de Paume in the 17th century. Asal mula permainan modern dan sejarah tenis di Indonesia. Sejarah tenis lapangan. Asal mula pertama olahraga tenis lapangan masih merupakan perdebatan. Beberapa pendapat meyakini bahwa Mesir, Yunani, dan Romawi kuno telah memainkan suatu permainan yang menjadi cikal bakal tenis. Gambar atau pernyataan mengenai permainan yang menyerupai tenis tersebut belum pernah ditemukan. Tetapi beberapa kata bahasa Arab yang berasal dari masa Mesir kuno dinyatakan sebagai bukti. Teori-teori tersebut menyatakan bahwa kata tenis berasal dari nama sebuah kota Mesir, yaitu Tinis, yang letaknya di tepi sungai Nil. Dan kata raket dikembangkan dari kata bahasa Arab untuk telapak tangan, yaitu rahat. Kemudian yang kedua, Jeu de Paume in the 17th century. Sebagian besar sejarawan meyakini asal mula tenis adalah permainan kuno yang dimainkan di bagian utara Prancis pada abad ke-12. Permainan itu dilakukan dengan memukul bola menggunakan telapak tangan. Louis X dari Prancis adalah salah satu penyuka permainan Jeu de Paume ini, yang nantinya berkembang menjadi tenis. Dan ia tercatat menjadi orang yang membangun lapangan tenis di dalam ruangan menurut gaya modern. Louis tidak menyukai bermain tenis di lapangan terbuka dan memerintahkan pembuatan lapangan tertutup di dalam ruangan di Paris sekitar akhir abad ke-13. Sayangnya pada Juni 1316 di Vincennes, Val de Marne, dan setelah satu permainan khusus yang melelahkan, Louis meminum sejumlah besar anggur dingin dan kemudian meninggal akibat radang paru-paru dan pleuritis. Meskipun ada juga dugaan keracunan, karena kematiannya tersebut, Louis X menjadi pemain tenis pertama yang namanya dicatat dalam sejarah. Raket mulai digunakan pada abad ke-16
dan permainannya mulai disebut tenis, yang berasal dari istilah dalam bahasa Prancis lama yaitu tennis, yang dapat diartikan tahan, terima, atau ambil. Suatu interjeksi yang digunakan oleh pemain yang melakukan servis ditujukan pada lawannya. Permainan tersebut populer di Inggris dan Prancis, meskipun permainan tersebut hanya dimainkan di dalam ruangan dan bola sewaktu-waktu dapat keluar melewati tembok. Kemudian, asal mula permainan modern tenis. Pada abad 19, barulah tenis dimunculkan kembali oleh para bangsawan Inggris dengan membangun fasilitas-fasilitas country club atau lapangan tenis di rumahnya yang besar. Karena pada waktu itu tenis populer dimainkan di halaman rumput, maka terkenal dengan sebutan lawn tennis atau tenis lapangan rumput. Pada masa ini juga mulai muncul bola dari karet vulkanisir yang pada waktu itu dianggap dapat mengurangi rusaknya rumput di lapangan tanpa mengurangi elastisitas dari bola itu sendiri. Sebutan lawn tennis berasal dari seorang Inggris bernama Arthur Balfour. Sejak ditemukannya lawn tennis, orang mulai bereksperimen dengan memainkannya di permukaan lain seperti clay court atau tanah liat dan hard court atau semen. Menggeliatnya pemain tenis ternyata mampu menggeser permainan croquet sebagai olahraga musim panas. Puncaknya terjadi pada tahun 1869 ketika salah satu klub croquet ternama di Inggris, All England Croquet Club, tidak berhasil menarik banyak peminat dan mencoba untuk masukkan tenis sebagai olahraga lainnya. Kemudian sejarah tenis di Indonesia. Tenis mulai berkembang pada tahun-tahun 1920-an seiring kian banyaknya murid-murid Indonesia memasuki sekolah-sekolah menengah, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan lainnya. Mereka umumnya para siswa Stovia, Reskul, dan Nias yang pada perkembangannya memperkenalkan olahraga ini ke kalangan yang lebih luas. Tenis pun mulai dimainkan atau dipertandingkan dalam kegiatan berbagai organisasi pemuda di masa itu. Olahraga ini pun mulai dilihat sebagai penghimpun massa, terutama oleh kaum nasionalis yang mencita-citakan kemerdekaan Indonesia. Perkembangan tenis di Indonesia semakin pesat, terlihat dari keikutsertaan 3 wakil pribumi pada semacam kejuaraan nasional yang diadakan oleh De Algemere Netherlands Skilawn Tennis Bond atau ANIL TB di Malang, Jawa Timur, akhir 1934. Dan mereka pun berjaya mampu memenangkan pertandingan. Di partai tunggal putra, 2 saudara Sumadi dan Sambojo Hurib maju babak final, yang pertandingan akhirnya dimenangkan oleh Sambojo. Yang lebih mengesankan adalah 2 partai berikutnya yang memperagakan keunggulan anak jajahan atas penjajahnya. Yang pertama, pasangan ganda putra Hurib bersaudara yang menggilas pasangan Belanda Brian dan Abendadon yang skornya set 1 6-3, set 2 6-4 di final, dan juara-juara lainnya. Kemudian peralatan dan perlengkapan tenis lapangan. Yang pertama ada raket tenis. Dalam permainan tenis lapangan, raket tenis harus memenuhi standar yaitu 29 inci atau setara dengan 73,66 cm dan lebarnya 12,5 inci yang setara dengan 31,75 cm. Dan terdapat
area pukul berupa senar dan harus rata. Dalam permainan tenis, tidak diperkenankan memukul bola menggunakan alat lain atau anggota tubuh lainnya. Kemudian, peralatan dan perlengkapan yang kedua adalah bola tenis. Untuk bola tenis terbuat dari karet yang dilapisi bulu optik dengan diameter bola antara 6,54 cm sampai dengan 6,85 cm. Sedangkan untuk berat bola tenis harus memenuhi standar, yaitu antara 56 gram sampai 59 gram. Kemudian peralatan yang ketiga ada net tenis. Untuk ukuran net pada permainan tenis ini terdapat perbedaan tinggi antara pinggir net dengan bagian tengah. Pada bagian tengahnya dibuat lebih pendek sedikit, yaitu 0,914 meter. 4 mm-nya harus tepat, sedangkan bagian pinggir tingginya 1,07 meter dan pada bagian tengahnya terdapat tali untuk memastikan bagian tengah net lebih rendah dari bagian pinggir. Kemudian peralatan yang keempat ada lapangan tenis. Lapangan dalam permainan tenis harus rata dan untuk luasan harus memenuhi standar internasional, yaitu dengan panjang 27,78 meter dan dibagi dua sama panjang. Untuk lebar lapangan permainan tunggal yaitu 8,23 meter, sedangkan untuk permainan double atau ganda menambah alley 1,37 meter di kedua sisinya. Untuk garis lapangan harus memiliki ketebalan tertentu, yaitu 1 sampai 2 inci, 25,4 sampai 50,8 mm. Khusus untuk garis baselin sama panjang antara bagian kiri dan kanan. Kemudian peralatan dan perlengkapan selanjutnya ada perhitungan skor. Perhitungan skor dalam tenis ini sangatlah berbeda dengan olahraga lainnya. Saat kita mencetak poin, kita tidak langsung mendapatkan satu game. Untuk mendapatkan satu game, kita harus mencetak beberapa poin terlebih dahulu. Dan ini disebut poin kecil. Untuk poin kecil dimulai dari angka 0, 0. Jika kita mencetak poin, maka skor berubah menjadi 15-0. Bila kita mencetak poin lagi, maka skor berubah menjadi 30-0. Dan apabila kita mencetak poin lagi, maka skor menjadi 40-0. Kemudian, teknik dasar permainan tenis. Cara memegang raket yaitu ada 4 cara. Ada Eastern Style, Continental Style, Semi-Western Style, dan Western atau Extreme Style. Kemudian sikap menerima servis. Yang pertama, memegang raket di depan badan salah satu tangan. Tangan yang lain memegang leher raket. Raket diposisikan setinggi bahu. Kemudian badan agak membungkuk dan kaki agak dibuka. Berat badan agak condong ke depan. Kemudian pandangan mata difokuskan ke net. Kemudian ada jenis-jenis pukulan. Yang pertama ada forehand drive. Cara memukul dengan forehand drive yaitu dengan tangan memegang raket, kemudian raketnya diayun dari belakang
Kemudian perkenaan bolanya di samping pinggang. Gerakan lanjutan dilakukan dengan lengan lurus ke depan. Kemudian pukulan backhand drive. Caranya tangan memegang raket, kemudian tangan diputar ke kiri dalam. Nah, perkenaan bolanya tepat di samping kiri pinggang. Gerakan lanjutan ke arah depan. Kemudian ada servis. Caranya pegang raket dengan cara kontinental, barat badan ke depan saat bola dilambungkan. Bola dilambungkan ke sebelah kanan badan. Kemudian lutut ditekuk. Memukul bola dengan posisi tangan lurus. Kemudian kaki belakang pindah ke depan. Dan yang terakhir badan menjaga keseimbangan. Kemudian yang keempat ada pukulan volley. Pukulan volley ini dilakukan sebelum bola memantul ke lapangan. Caranya pegang raket, berat badan di kaki belakang. Kaki belakang dilangkahkan ke depan pada saat perkenaan bola, tangan diluruskan. Pukulan tidak keras. Kemudian pukulan yang kelima yaitu pukulan melambung atau lob atau LOB. Caranya pegang raket, tarik ke belakang, kemudian perkenaan bola dilakukan secara rileks. Gerakan lanjutan ke arah depan. Kemudian yang ketujuh ada pukulan overhead smash. Pukulan smash ini harus dilatih secara berulang-ulang untuk membiasakan pukulan secara keras dan mematikan lawan. Caranya pegang raket. Kemudian angkat raket ke atas, kaki kanan di belakang, perkenaan bola tepat di atas kepala. Gerakan lanjutan diarahkan ke bawah. Kemudian jenis pukulan yang terakhir ada pukulan kop. Caranya pegang raket, putar badan ke samping kiri, kemudian tarik raket ke samping kanan. Perkenaan bolanya pada posisi di samping badan. Gerakan mengikuti arah pukulan ke depan. Kemudian peraturan permainan tenis lapangan. Sebelum permainan dimulai, dilakukan penentuan siapa yang akan melakukan servis atau memilih sisi lapangan berdasarkan undian. Sama seperti pertandingan lainnya, seperti olahraga sepak bola dan lainnya. Setiap awal pertandingan, pemain selalu berada di sisi sebelah kanan lapangannya masing-masing. Pemain yang melakukan servis pertama, anggap saja pemain A, harus berada di belakang garis baseline ketika melakukan servis. Servis diarahkan secara diagonal ke lapangan pemain penerima bola, anggap saja B. Bola harus terlebih dahulu memantul 1 kali sebelum dipukul pemain B. Dalam permainan ganda, rekan penerima bola tidak boleh menyentuh bola servis sebelum dipukul penerima pemain B. Pemain kehilangan poin apabila bola yang dipukul keluar dari garis. Kemudian memukul bola 2 kali. Kemudian bagian tubuh pemain termasuk pakaian dan aksesoris menyentuh net atau sisi lapangan lawan. Dan yang terakhir, memukul bola sebelum melewati net. Itulah sedikit pengetahuan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi